Baik, Sobat Peziarah sekalian, jumpa lagi dalam podcast Peziarah. Dan kali ini kita akan mengenal seorang tokoh gereja, tokoh Indonesia juga, seorang bernama Franseda. Siapakah beliau dan bagaimana keterlibatan beliau dalam gereja dan negara? Kita akan kulik secara khusus bersama putri sulung beliau, Ibu Eriseda. Tetapi seperti biasa, sebelum kita memulai, kita akan memulai dulu dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini, kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena lipurannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, Sobat Peziarah sekalian, sebelum kita lanjut, saya mengingatkan kembali untuk tidak lupa like, comment, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik, dan menghidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman juga bisa mengikuti konten-konten dari Peziarah Katolik, serta kalau teman-teman tergerak untuk membagikan konten ini, kami persilahkan supaya kita saling memberkati dan berbagi konten-konten terkait dengan iman Katolik kepada sesama peziarah. Ya, sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi, kita akan membahas seorang tokoh bernama Franseda dan sudah bersama dengan kita putri sulung beliau, Ibu Eriseda. Selamat siang, Ibu Eriseda. Selamat siang, Mas Willem. Sehat-sehat ya, Bu Eri ya? Sehat, terima kasih. Puji Tuhan. Bu Eri, ini dalam bulan Oktober kita tahu bahwa ini bulan kelahirannya Pak Franseda, tanggal 4 Oktober. Dan kita ingin kilas balik sedikit Bu Eri tentang ketokohan Pak Franseda. Mungkin Ibu Eri bisa merefresh kita semua tentang figur beliau, ketokohan beliau, dan peran beliau. Mungkin Bu Eri bisa menceritakan dulu, Bu Eri, sosok Pak Franseda ini siapa, supaya Sobat Peziarah sekalian bisa merefresh kembali ingatan tentang beliau. Silakan Bu Eri. Terima kasih, Mas Willem. Bapak saya, Pak Franseda ini adalah seorang kelahiran dari suatu desa Lekebai di Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Seperti tadi yang sudah disinggung, Bapak ini lahir tanggal 4 Oktober 1926 dari seorang ayah yang adalah guru dan kemudian menjadi kepala sekolah. Dan sejak awal ia itu memang disekolahkan oleh ayahnya dan juga pamannya. Pamannya ini adalah seorang kapitan, semacam camat sekarang ini di daerah Mego, yaitu di daerah Lekebai itu. Nah, pamannya kemudian karena tidak mempunyai putra, anak laki-laki, beliau mempunyai 2 orang anak perempuan, kemudian mengangkat ayah saya ini sebagai anak laki-lakinya. Dan paman ayah saya ini yang bernama Kapitan Sega dengan ayahnya, ayah kandungnya, yang adalah seorang guru, orang tua Paulus I, kemudian menyekolahkan ayah saya ini ke sekolah Katolik Ndau di dekat kota Ende, tempat Bung Karno diasingkan waktu itu. Kemudian Bapak ini tidak pernah pulang untuk tinggal kembali
di kampungnya. Jadi walaupun sering pulang, tapi tidak pernah menetap lama. Umur 14 tahun, dia bersama 3 temannya dari sekolah Ndau itu, kemudian dikirim oleh Pater Van Velsen, SVD, untuk bersekolah di Tanah Jawa. Setelah lulus tes, jadi 4 anak kecil ini, umurnya masih ABG, itu berangkat naik kapal dari ND langsung ke Surabaya. Dan kemudian dijemput, jadi gerejalah yang menyekolahkan mereka karena prestasi akademik. Kemudian mereka disekolahkan di Muntilan. Bukan seminari, tetapi sekolah biasa untuk anak-anak Katolik. Dan waktu itu Bapak menulis, pernah ada suatu tulisan di buku yang berjudul Harta dan Surga, yang diedit oleh Romo Budi Susanto SY dari Lembaga Realino, bagaimana pengalamannya di Muntilan itu. Karena waktu di Ndau, dia ketemu orang Flores dari macam-macam suku. Tapi waktu di Muntilan, dia bertemu dengan begitu banyak orang Indonesia, suku-suku lain dari Indonesia. Dia itu cerita sebangku dengan Yos Sudarso. Yos Sudarso itu kelas dan teman sebangkunya ayah. Dia itu juga punya teman sekelas dengan seorang komposer yang bernama Cornel Simanjuntak dan Binsar Sitompul dan juga Liberty Manik. Jadi 3 komposer Indonesia, 1 pahlawan Angkatan Laut, itu adalah teman-teman sekelasnya dulu, ya, teman seangkatannya di Muntilan. Dan seperti yang pernah dia tulis, di Muntilan itulah dia belajar dari para romo Yesuit. Waktu itu masih semuanya romonya orang Belanda. Bagaimana belajar musik klasik, bagaimana sekolah. Sayangnya kemudian zaman pendudukan Jepang, dia dengan romo-romo Belandanya diinternir, ditangkap, dipenjara, murid-muridnya seperti Bapak itu disuruh bubar. Jadi dia tidak punya uang sama sekali. Kemudian dia berkumpul dengan teman-temannya yang orang Flores. Ya ini antara lain fotonya ini. Mencari makan serabutan. Dari peras susu lah. Kemudian dia bantuin teman-temannya lah. Jadi dia betul-betul harus mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Nah, disitulah dia belajar, dipaksa belajar untuk mandiri. Nah, kemudian dia juga bergabung dengan Laskar Kris dari Sunda Kecil. Ini salah satunya fotonya juga, ini teman-temannya. Dan seperti orang Flores lain dan orang NTT lainnya, dia juga sama-sama ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan bergabung di Laskar. Sesudah itu dia kemudian disekolahkan setelah selesai zaman pendudukan Jepang, dan kemudian dia disekolahkan lagi oleh gereja untuk sekolah di Surabaya, HBS. Jadi dari sekolah Katolik dari kampung, kemudian ke sekolah Katolik di Ndau, Pater Van Velsen SPD, pergi ke Jawa di HIK Muntilan bersama romo-romo Yesuit, kemudian ke HBS Surabaya. Jadi dia lulus HBS Surabaya, kemudian sebelumnya bergabung dengan Laskar Kris Sunda Kecil, dan setelah itu dia disekolahkan lanjut tetap oleh gereja.
ke sekolah tinggi Katolik ekonomi, sekolah Hoge Economische School di Tilburg, Belanda. Nah, itu juga universitas Katolik. Dia mengambil jurusan ekonomi. Ini fotonya dia dan teman-temannya. Nah, kalau Anda lihat, ya menarik di sini, foto yang paling kiri sedang berdiri itu adalah almarhum sahabatnya, Bapak J.P. Cho, Pak Paul Cho. Lama bersama Bapak menjadi pengurus Yayasan Atmajaya. Ini yang difoto ini adalah organisasi Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Jadi baik Bapak maupun Pak Cho itu adalah pengurus dari organisasi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia di Belanda ini. Karena kebetulan kuliahnya pada waktu yang bersamaan walaupun di universitas berbeda-beda. Paling depan, paling kanan foto sedang merokok, itu Bapak Lo Ginting, juga salah seorang pendiri Atmajaya. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat, teman-teman semua, banyak sekali awam Katolik yang menjadi pendiri dari Yayasan Atmajaya itu dan Universitas Atmajaya datang dari organisasi ini, yaitu organisasi mahasiswa Katolik Indonesia di Belanda. Bapak itu kuliah di ekonomi Universitas Tilburg itu antara tahun 1950 sampai tahun 1956 dia lulus dan langsung kembali ke Jakarta. Selain Pak Paul Cho, beliau lulusan insinyur dari Fakultas Teknik Universitas Delft. Pak Lo Siang Hin, ini juga teman beliau. Kemudian di belakang Pak Lo Siang Hin itu yang Pak Lo yang sedang duduk merokok, di belakangnya langsung itu adalah Pak Bian Tamin. Pak Bian Tamin itu adalah bendahara Yayasan Atmajaya. Jadi 3 orang yang ada di foto ini, Pak Paul Cho, sekretaris pengurus Atmajaya, Pak Bian Tamin adalah bendahara pengurus Atmajaya, ayah saya yang gelap sendiri kulitnya, maklum dari NTT, duduk di belakang itu adalah ketua pengurusnya. Kemudian Pak Lo Siang Hin itu adalah yang duduk di depan itu adalah salah seorang pendiri. Tentu bukan hanya Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia di Belanda yang mendirikan Atmajaya, tapi juga ada dari PMKRI, dari Ikatan Sarjana Katolik. Jadi itu memang awam-awam Katolik yang mempunyai cita-cita, yang motonya seperti yang ditulis oleh ayah itu, bapak saya, untuk Tuhan dan tanah air. Nah, itulah kontribusi awam Katolik, baik yang kuliah di Belanda maupun kuliah di Indonesia, terhadap perkembangan pendidikan Katolik di Indonesia. Itu mungkin Mas Willem. Kemudian kembali ke Indonesia setelah lulus, Bapak itu kemudian diminta oleh Pak Kasimo untuk aktif di Partai Katolik. Jadi Pak Kasimo adalah Ketua Umum Partai Katolik, kemudian Bapak menjadi Wakil Ketua Umum, dan sesudah itu menggantikan Pak Kasimo menjadi Ketua Umum Partai Katolik. Dan karena beliau itu aktif di Partai Katolik, kemudian Pak Kasimo menjadi menteri, dan setelah Bapak menggantikan Pak Kasimo sebagai Ketua Partai Katolik, Bapak menjadi anggota DPR GR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Ini sedang berjabat tangan dengan Bung Karno, dan kemudian menjadi menteri, baik di zaman Bung Karno maupun di zaman Pak Harto, Orde Lama dan Orde Baru. Dan setelah itu masih aktif sampai
di zaman Presiden Ibu Megawati. Itu mungkin secara sangat singkat kalau ditanyakan hidup beliau, hidup Bapak. Jadi ya Bapak itu orang zaman dulu, didikan zaman dulu pula. Jadi masih sangat menghargai dan menghormati apa yang disebut dengan prinsip dan nilai. Jadi dia mau aktif di mana-mana, dia tetap ingat dan dia mencoba walaupun dengan susah payah tentunya, menerapkan apa yang menjadi bagian dari imannya itu. Karena menjadi awam Katolik itu tidak pernah mudah. Apalagi kalau Katolik itu adalah minoritas di dalam masyarakat. Tapi saya pernah mendengar beberapa kali ayah saya itu bilang, kita boleh secara statistik minoritas, kecil, kuantitatif kecil, tetapi kita tidak boleh bermental minoritas. Kita ini orang Katolik maksudnya, di Indonesia ini bukan warga negara kelas 2. Kita adalah warga negara yang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama. Karena Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 itu menghargai semua warga negara tanpa ada diskriminasi karena jumlahnya kecil. Jadi Bapak itu bilang, jumlah boleh sedikit, mental tidak boleh bermental minder atau bermental minoritas. Itu yang selalu dia coba, ya, tidak mudah tentunya, ya, tidak mudah. Nah, Bapak itu sangat menghormati Pak Kasimo karena Pak Kasimo itu menganggap Bapak itu sebagai seorang yang menjadi bagian dari mentor. Jadi Pak Kasimo itu adalah mentor Bapak. Bapak itu menghormati Pak Kasimo karena Pak Kasimo itu adalah seorang Indonesia Katolik yang sungguh-sungguh menjalankan apa yang diimaninya. Saya masih ingat waktu masih kecil, setiap kali Natal, kami tuh anak-anak selalu diajak bersama dengan ibu, kita selalu datang ke rumah Pak Kasimo di Jalan Sultan Syahrir. Oleh karena itu, saya juga kenal dengan keluarga Pak Kasimo. Sampai Pak Kasimo sakit, sampai beliau berpulang, Bapak itu tidak pernah melupakan bukan hanya relasi yang sangat baik, tapi juga Bapak itu menghormati Pak Kasimo. Satu hal yang lain selain Pak Kasimo itu adalah seorang Katolik yang baik, yang mencoba untuk menjadi seorang Katolik yang konsisten. Beliau itu juga walaupun Pak Kasimo itu orang Jawa, tetapi rela dan bersedia untuk mengajak ayah saya yang orang Flores itu untuk bekerja sama dengan cukup dekat dan cukup lama. Jadi Pak Kasimo itu tidak memandang suku, tidak memandang ras. Iman sama, berjuang bersama, punya nilai yang sama. Itu saya masih ingat Bapak itu sampai beliau berpulang itu sangat-sangat menghargai dan menghormati sikap Pak Kasimo itu. Beliau mempunyai relasi yang sangat baik dengan Pak Kasimo, bahkan kita ini keluarganya juga mengenal keluarga Pak Kasimo dengan baik. Kemudian ya di Atmajaya tadi ya sama juga Pak Paulco, Pak Lo Ginting, Pak Biantamin untuk menyebut beberapa nama.
itu relasi sangat baik. Kami tuh sampai keluarga tuh kenal dengan keluarga beliau-beliau ini. Jadi walaupun mungkin kadang-kadang ada perbedaan pendapat dan sebagainya, tapi persahabatan itu tetap sampai dibawa, ya boleh dikata ke liang kubur. Ayah saya itu waktu Pak Kasimo, waktu Pak Pauco, Pak Biantamin, Pak Loginting berpulang itu, maaf, menangis. Karena menganggap bahwa persahabatan puluhan tahun, cita-cita bersama yang mencoba untuk dibangun secara jatuh bangun, itu bisa dicapai karena ada persahabatan yang bertahan berpuluh-puluh tahun. Jadi bahkan keluarga itu juga saling kenal dengan baik. Juga di Kompas dengan Pak Yakob Utama, dengan Pak PK Oyong. Saya masih ingat ada Pak Swantoro, ada Pak Sularto, ada Pak Agus Parengguan, ada Pak Rikard Bangun, ada dulu beliau sudah berpulang lama, wartawati senior dulu dari Kompas yang bernama Ibu Tresnio. Saya itu sampai memanggil mereka semua itu Om dan Tante, saking kenal baik secara kekeluargaan. Ini foto waktu Pak Yakob Utama, Pak Agus Parengkuan, ya. Bersama Pak Sularto, Pak Julius Pur, berkunjung, ada Pak Rikard Bangun juga, berkunjung ke rumah keluarga kami, di kampung kami di Lekebai, diantar oleh Bapak. Terus ada beberapa adik Bapak juga dan keluarganya di foto ini. Jadi ya mungkin Mas Willem dan teman-teman, persahabatan itu orang dulu itu agak beda dengan sekarang. Namanya teman, namanya sahabat, walaupun jatuh bangun bisa berbeda pendapat, tidak mengkhianati persahabatan itu. Ayah saya itu dan ibu ya cukup beruntung mempunyai teman-teman dan sahabat-sahabat yang bertahan sampai mati. Waktu Bapak itu berpulang, saya terharu. Temannya dari Belanda telepon, sampai bikin acara khusus. Saya tidak menyangka. Karena Bapak saya itu jarang bicara tentang sahabat-sahabatnya ini. Kecuali kami kalau Natal diajak, sowan. Jadi ketemu keluarganya, kenal keluarganya. Ya, itu maaf ya kalau saya mungkin agak sentimental ya. Tapi yang namanya kualitas persahabatan tuh betul-betul sahabat. Kalau sekarang mah bisa dihitung pakai jari yang seperti ini. Jadi generasi dulu itu, generasi orang tua kita, bukan hanya orang tua saya, orang tua kita bersama itu, melihat relasi dengan sesama manusia itu beda. Kalau sekarang mungkin ya, tidak semua. Tapi ada kecenderungan umum, relasi persahabatan tuh udah kayak transaksional. Oh, saya dapat manfaat apa ya dari orang ini kalau saya berteman? Bukan seperti dulu kita punya cita-cita bersama, mari kita bersama-sama mendirikan, mewujud nyatakan cita-cita itu. Atmajaya, Kompas, kemudian beberapa organisasi lain yang dimotori oleh impian. Tapi kemudian bersama-sama dengan teman-temannya yang punya impian dan nilai yang sama, mencoba untuk mewujud nyatakan itu. Bukannya
saling sikut, saling tikam, saling memanfaatkan. Itu mungkin apa yang bisa saya sebagai anaknya ya mendapatkan pembelajaran bukan hanya dari Bapak tapi juga dari teman-teman Bapak yang banyak itu. Begitu dulu kali Mas Willem ya, secara singkat. Baik Ibu Eri, terima kasih untuk ceritanya tadi yang sudah bisa memberikan framing kembali, merefresh ingatan kami semua mengenai Pak Franseda. Dan sebagian besar dari kita mungkin tahu kiprah Pak Franseda dimulai sejak masa muda, menjadi laskar dalam perjuangan, kemudian sepulang dari pendidikan di Belanda terlibat dalam politik, dalam pemerintahan begitu, menjadi menteri untuk beberapa periode, mendirikan universitas, termasuk menyelamatkan ekonomi Indonesia di masa krisis yang cukup parah ketika itu, inflasi 650%, menjadi ketua partai, kemudian menjadi duta besar, ikut mendirikan sebuah surat kabar yang masih bertahan sampai sekarang, dan begitu banyak kiprah lainnya. Pemerintah berganti, beliau tetap berkiprah, baik di era Bung Karno, bahkan sebetulnya di era SBY masih sempat memberikan beberapa kontribusi pemikiran begitu. Sehingga beliau tadi mungkin di depan kita sudah sempat melihat beliau disebut sebagai a man of all season gitu ya. Dan kalau dari judul konten kita kali ini, simfoni tanpa henti begitu beliau mungkin bisa digambarkan. Nah, sebagai putri sulung beliau yang mungkin secara dekat dalam hari-hari melihat beliau begitu Bu Eri, kira-kira apa rahasia kiprah dan ketokohan Pak Franseda yang selalu bisa relevan setiap zamannya Bu Eri? Mas Willem mungkin tidak ada rahasia ya, tapi Bapak dan Ibu saya itu sama seperti banyak sekali orang di generasi mereka. Hidup itu punya prinsip, Mas Willem. Jabatan itu bukan itu tujuannya. Tujuan utama kita hidup itu adalah, apalagi kalau kita Katolik ya, adalah untuk mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan dan untuk sesama. Cobalah kita segala berkat dan rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita itu, kita mengembalikan dengan cara berbuat baik. Kita jangan mengejar-ngejar jabatan. Yang ada adalah kita mencoba sebisa kita, tentu di tengah segala kelemahan dan keterbatasan kita, untuk membalas kebaikan Tuhan dengan menghargai dan membantu sesama kita. Bahwa setelah itu, prinsip hidup itu kita jalani, kemudian kita dipercaya, diberi tugas dan tanggung jawab yang termasuk besar, itu adalah konsekuensi berikutnya. Sama juga dengan uang dan kekayaan dan harta. Harta, uang, dan kekayaan itu tidak perlu dicari-cari. Sama dengan jabatan itu juga tidak perlu dicari-cari. Kita kerja secara jujur. Kita mengabdi kepada yang di atas. Kita berbuat baik kepada sesama. Rezeki itu akan ada. Itu mungkin yang saya bisa secara singkat ya, melihat sikap hidup orang tua saya dua-duanya. Dan itu bukan sesuatu yang unik. Teman-temannya yang tadi saya sebut itu, hampir semua sama seperti itu. Menjadi orang sukses itu bukan karena bermimpi jadi orang sukses.
Di mata dunia itu agak beda ya dengan di mata Tuhan yang di atas. Nah, kalau kita memang serius dengan iman kita, ya kita bekerja, berbuat baik, itu demi untuk yang di atas dan untuk membantu sesama. Bahwa kemudian kita diberi tanggung jawab yang lumayan besar, diberi berkat dalam konteks harta dan uang, itu bukan hal utama. Itu adalah konsekuensi dari cita-cita kita itu. Dan saya agak yakin teman-temannya yang segenerasi itu, ya polanya kebanyakan pada umumnya sama. Dan saya masih percaya, masih optimis, Mas Willem, bahwa generasi yang sekarang pun berapa puluh tahun kemudian, masih banyak yang masih punya cita-cita, yang masih punya impian yang baik. Nah, generasi muda seperti inilah, kalau kita apalagi yang Katolik yang mau ikut pesiarah ini, itu yang perlu kita ingat. Jangan hidup tuh kerjanya hanya ngejar-ngejar, hanya mengejar jabatan, mau jadi orang penting, mau jadi orang terkenal, mau jadi orang kaya. Bukan itu tujuan utama hidup. Kita sebagai orang Katolik, mau umur berapapun, mulai dari generasi yang paling muda sampai yang paling tua, kalau kita memang beriman secara sungguh-sungguh, kita perlu bersyukur pada Tuhan dan mengasihi sesama. Itu saja, Mas Willem. Bahwa kemudian dalam hidup terus kemudian kita diberi berkat, itu harus kita syukuri. Tapi bukan itu tujuan utama kita hidup. Mungkin itu dulu, Mas Willem. Ya, Bu Eri, impian, prinsip, nilai, begitu, keinginan untuk mengabdi kepada Tuhan dan kepada sesama, begitu Bu Eri ya? Ya, dan ya itu kalau di Atmajaya motonya sekarang untuk Tuhan dan tanah air. Ya. Kalau yang kenal tentunya Monsinyur Sugio Pranoto, 100% Indonesia, 100% Katolik. Iya. Nah, Bu Eri, masih berkaitan dengan pertanyaan ini dalam kiprah beliau begitu ya, di ranah politik dan pemerintahan. Kemudian ada begitu banyak jejak penting yang beliau tinggalkan. Misalnya menurunkan inflasi ratusan persen ketika menjadi Menteri Keuangan. Kemudian merintis pelayaran dan penerbangan perintis. Memiliki visi pembangunan Bandara Soekarno-Hatta ketika beliau menjadi Menteri Perhubungan, sekaligus kawasan wisata di Nusa Dua, Bali gitu. Kemudian termasuk meletakkan dasar untuk merencanakan satelit Palapa kalau saya tidak salah. Nah, apakah hal-hal tadi yang Bu Eri katakan tadi itu juga ikut berkontribusi sehingga beliau itu mampu meninggalkan jejak-jejak penting dalam karya pelayanan beliau selama hidup, Bu Eri? Ya, ya memang dalam hidup, terutama tugasnya di pemerintah ya, itu ya sama, Bapak, itu prinsipnya sama, mau di gereja, mau di masyarakat, mau di negara. Kalau kita memang tulus dan ikhlas, kalau kita memang bermaksud baik, dan baik itu bukan untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, tapi untuk kepentingan bersama, itu selalu ada jalan, Mas Willem. Seberapapun sulitnya. Dan bukan hanya Bapak yang bekerja sendiri. Bapak itu menjadi orang yang cukup beruntung mendapatkan teman-teman dan juga kolega-kolega kerja
dan bahkan tim yang memang juga terdiri dari orang-orang yang mempunyai cita-cita dan maksud yang baik. Jadi ini bukan hanya soal ayah saya seorang diri. Kita semua manusia namanya makhluk sosial, pasti perlu orang-orang yang membantu kita, yang bekerja sama dengan kita, yang mempunyai cita-cita dan nilai dan maksud yang baik dengan sama dengan kita, sehingga bisa mewujudkan kerjasamanya juga bersama-sama. Itu Mas Ila. Menarik juga mungkin kalau dilihat Bu Eri, kiprah beliau itu betul-betul sejak masa yang cukup muda ya. Seingat saya beliau ketika menjadi menteri, bahkan ketika menjadi rektor Atmajaya yang pertama, itu mungkin masih di usia 30-an Bu Eri. Apa yang membuat beliau melampaui zamannya begitu Bu Eri? Ya mungkin waktu itu ya, karena Bapak itu dari muda baru lulus, bukan hanya baru lulus, seperti yang tadi saya ceritakan, di universitas pun sudah sangat aktif berorganisasi. Kemudian juga dalam ranah politik berorganisasi juga di partai politik, Partai Katolik. Itu memang sudah dari dulu itu, karena keaktifannya di dalam organisasi itu membuat dia terus menjadi, walaupun dalam usia masih muda, kemudian bisa dipercaya untuk menanggung tanggung jawab yang relatif besar. Ya. Jadi memang ayah saya itu umur 30-an sudah jadi menteri, ibu saya itu umur 20-an sudah menjadi istri menteri. Jadi memang relatif muda, tapi menurut saya kalau dilihat konteks waktu itu, ya semua orang yang menjadi kemudian berkiprah di ranah masyarakat itu relatif masih muda semua. Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir, para pemimpin generasi pertama kemerdekaan Indonesia itu semua orang masih muda. Ya, jadi memang Bapak itu bukan pengecualian. Kalau kita melihat dalam konteks sejarah waktu itu. Baik Bu Eri, terima kasih banyak buat sharing dari Ibu. Tapi mungkin bolehkah kita mengetahui apa memori yang paling berkesan dan tidak terlupakan dari seorang Eri Seda sebagai putri sulung beliau terhadap Pak Frans Seda, Bu Eri? Ya, saya ingat betul. Karena ayah itu orang sibuk ya, saya itu jarang bisa ngobrol-ngobrol panjang lebar dan ngomong diskusi dengan Bapak. Tapi yang berkesan buat saya itu pada saat waktu saya itu mau meneruskan studi S2 saya. Saya pergi ke Amerika Serikat diantar oleh Bapak, Ibu, dan adik saya. Waktu itu saya mau kuliah di Universitas Cornell di Ithaca tahun 1988, musim salju. Terus sampai di kota New York sudah capek ya, jadi jet lag lumayan, belum pernah nginjek Amerika tuh sebelum itu. Terus saya sudah capek, nah saya heran dan agak kesal waktu itu karena Bapak saya itu ngotot, saya tidak boleh istirahat, jadi sementara ibu saya dan adik saya itu boleh istirahat di hotel. Saya dipaksa suruh sama Bapak itu pergi naik taksi. Saya masih ingat tuh. Di kota New York musim salju itu awal Februari 1988. Saya sudah capek, sudah ngantuk. Saya juga kesal karena Bapak itu tidak bilang, saya pikir saya disuruh nganterin beliau kemana begitu ya.
Terus saya kaget, loh kok kita ini terus taksinya disuruh pergi ke daerah di mana daerah kumuh di kota New York. Oh, beda sekali dengan gambaran kota New York yang biasanya terkenal itu. Daerah kumuh, orang miskin. Terus saya jadi kebangun, tadinya capek saya kebangun gitu. Terus bapak saya itu bilang sama saya di tengah mobil itu, di tengah perjalanan itu, Eri, kamu ingat, di Amerika Serikat bahkan di kota New York yang katanya kota paling hebat di dunia ini, masih banyak orang susah. Jadi kalau kamu mau belajar sosiologi, kamu harus ingat, jangan menggunakan pengetahuan kamu itu hanya untuk mencari makan buat diri kamu sendiri. Kamu harus mencoba untuk pengetahuan yang kamu dapat itu membantu orang-orang seperti ini. Bayangkan di kota New York saja masih banyak daerah kumuh, apalagi di Jakarta. Dan ingat, dia mengatakan, saya ingat betul, kalau kamu dikasih kesempatan oleh yang di atas untuk sekolah lebih lanjut, kamu punya tanggung jawab lebih besar lagi untuk kembali mencoba untuk mengembalikan berkat Tuhan itu bagi sesama kamu, terutama orang-orang yang tidak mempunyai kesempatan yang sama. Itu saya ingat sekali itu. Beliau masih sehat ya. Itu awal Februari 1988. Oleh karena itu sampai sekarang walaupun Bapak itu sudah berpulang 10 tahun, hampir 11 tahun yang lalu, saya selalu ingat, hidup itu jangan silau dengan keberhasilan duniawi. Bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah bahwa kita itu hidup mencoba, walaupun jatuh bangun ya, mencoba untuk tetap menjadi manusia. Manusia yang tahu berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Dan tahu menghargai sesama. Mau latar belakang apa, agama apa, suku apa, ras apa, usia berapa, kita ini sama ciptaan Tuhan. Jadi janganlah kita itu iri hati, dengki, mendendam, kemudian mencoba untuk apa? Bagus tuh. 2 hari lalu saya dapat meme tuh ya lewat WA dari adik saya. Jangan suka mematikan cahaya orang lain. Kita tidak akan semakin bercahaya dengan mematikan cahaya orang lain. Kita tidak akan semakin dalam tanda kutip hebat dengan meremehkan orang lain. Tetap jadilah diri sendiri. Tetap jadilah manusia yang tahu bersyukur kepada yang di atas dan tahu menghargai sesama. Berapapun, segala macam itu kan hanya embel-embel. Nggak dibawa mati, Mas Willem. Mati tetap aja kok, cuma nisannya cuma nama kita. Emang ada beda apa gitu. Jadi cita-cita, mimpi itu boleh sampai setinggi bintang di langit, kaki kita tetap harus di tanah. Secara ajak, secara cukup kuat, dan tidak ikut melayang ke bintang. Mungkin itu ya, Mas Willem. Terima kasih. Baik, Bu Eri. Terima kasih sharing mengenai momen yang paling berkesan. Dan kayaknya cerita di Bronx City itu sering sekali Bu Eri
sampaikan dalam beberapa forum ya Bu Eri. Memang begitu berkesan ternyata. Kalau saya pergi ke 2 borough di New York waktu itu, Bronx dan Harlem. Betul-betul kaget saya tuh. Makanya sampai hari ini, karena pikiran saya itu pertama kali ya, saya menginjak Amerika Serikat daratan. Pikiran saya kota New York tuh kota kayak Manhattan, canggih gitu. Tapi itu tidaklah sepenuhnya benar. Ya ibarat kalau kita di Jakarta perginya cuma ke Monas, pikiran kita Jakarta itu kota megapolitan yang hebat. Tapi coba saya pernah penelitian di Cilincing, Marunda, Kamal Muara. Nah, itu baru kita melihat secara utuh Jakarta itu sebenarnya apa. Nah, itu sama dengan New York City. Nah, disitulah Mas Willem saya sangat berterima kasih diberi kesempatan belajar sosiologi. Nah, jadi apa ya menjadi lebih peka lah Mas Willem terhadap kenyataan sosial yang sehari-hari dirasakan justru oleh banyak orang. Baik Bu Eri. Pak Franseda dikenal sebagai tokoh gereja, tokoh awam Katolik gitu ya. Ketika 2 paus berkunjung ke Indonesia, Paus Santo Paulus ke-6 maupun Paus Santo Yohanes Paulus kedua, beliau berperan penting di sana. Kemudian beliau juga mendirikan sebuah universitas Katolik pertama di dunia yang didirikan oleh awam 2 tahun sebelum Konsili Vatikan kedua. Lalu beliau bahkan menjadi satu dari sedikit awam Katolik Indonesia yang menerima bintang penghargaan dari Paus dan duduk di Dewan Kepausan. Nah, kalau kita ingin menggali dari Bu Eri, menurut Ibu, seperti apa sih pandangan seorang Franseda tentang peran awam Katolik dalam gereja dan masyarakat? Idealnya seperti apa, Bu Eri? Mungkin ini bisa menjadi panutan yang baik untuk teman-teman sobat peziarah yang mendengarkan rekaman ini. Awam Katolik ada di mana-mana, Mas Willem. Gereja Katolik dalam pengertian komunitas, mayoritas itu adalah awam. Awamlah motor penggerak bagi gereja Katolik. Jadi, kalau ditanya awam itu idealnya di mana? Awam itu ada di mana-mana. Dan sebenarnya gereja Katolik memungkinkan memberikan kesempatan itu. Tentu di dalam berelasi dengan hierarki, kita mempunyai tugas dan fungsi kita masing-masing. Ada status dan peran, ada aturan organisasi yang perlu kita ikuti bersama. Tetapi pada dasarnya awam itu bisa berkiprah di mana-mana. Tanpa, nah ini yang paling penting Mas Willem, tanpa mengedepankan kepentingan sendiri, pribadi. Kita itu sebagai awam Katolik, dalam kesempatan kita berkiprah di gereja Katolik, kita mau aktif sebagai apapun. Satu hal yang selalu harus kita ingat, ini adalah untuk Tuhan. Kita berkiprah di gereja itu pada akhirnya untuk Tuhan. Bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk ketenaran pribadi, apalagi untuk kekayaan pribadi. Kalau kita fokus pada satu hal itu, Mas Willem dan teman-teman, Tuhan itu akan tahu. Dan sesama kita juga akan tahu. Kalau kita berkiprah, tugas kita sudah selesai, kita dianggap sudah cukup berkiprah, ya tidak apa-apa. Ya. Kita tidak kemudian sebagai awam mau terus-terusan, ya tidak bisalah. Kita cuma manusia, terbatas dengan segala kelebihan dan kelemahan kita.
kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai awam, Mas Willem. Demikian pula hierarki dan para rohaniwan dan biarawan-biarawati juga harus bisa memposisikan diri sesuai dengan fungsi dan tugas dan tanggung jawab. Tapi kalau kita sebagai awam maunya lebih, mulai sikut-sikutan, mulai sirik-sirikan, apalagi mulai menjelek-jelekan sesama awam, ya menjadi agak aneh. Kita ini sebenarnya aktif untuk apa ya? Dan pertanyaan lebih lanjut, untuk siapa? Yang penting kan kepentingan gereja ini, bukan kepentingan saya, bukan kepentingan keluarga saya, atau pertemanan saya, atau kepentingan kelompok saya. Yang penting adalah gereja kita ini. Dan gereja Katolik itu bagusnya, Mas Willem dan teman-teman semua, tidak disekat-sekat. Namanya juga Katolik universal. Kita mau latar belakang sosial ekonomi seperti apa, budaya kita seperti apa, suku, ras, maupun gender, jenis kelamin kita ini mau apa, kita diterima. Tentu masih ada kelemahan, namanya juga lembaga manusiawi, ya, yang menjalankan masih manusia semua, baik hierarki maupun awam. Tapi kan kita mencoba, tidak mudah memang. Jatuh bangun, tapi kalau kita punya semangat yang sama, ini untuk Tuhan dan untuk sesama, untuk gereja kita, siapapun yang berkiprah ya kita terima. Bukan malah mau menonjol-nonjolkan diri. Wah, itu aneh. Itu walaupun dibilang manusiawi, maaf, tidak sesuai dengan semangat spiritualitas Katolik. Memang tidak mudah, tidak gampang. Pastilah namanya manusiawi, ingin dihargai, ingin dikenal, ingin dipuji, ingin dihormati. Tapi tetap pada akhirnya kita itu berkiprah mau aktif dimanapun di gereja kita ini. Yang satu yang paling utama, dan itu orang tua saya dua-duanya selalu menekankan itu. Ini adalah untuk Tuhan dan kepentingan bersama. Jadi kalau kita demi untuk kepentingan bersama dianggap oleh orang lain, bukan hanya hierarki, tapi oleh sesama awam, sudah cukup berkontribusi, yaitu saatnya untuk mundur. Harus ikhlas. Nah, namanya seperti Bapak juga di Atmajaya juga sama. Umur 70 tahun mengundurkan diri. Sayangnya kemudian pada saat umur 80 tahun diminta untuk kembali karena ada persoalan-persoalan. Tapi pada dasarnya kita harus tahu diri, Mas Willem. Maaf ya, kalau saya secara sederhana membahasakannya, harus bisa memposisikan diri. Harus tahu diri, harus sadar diri. Kapan kita berkontribusi dan kapan saatnya kita melepas itu semua dan menyerahkan kepada orang lain yang lebih muda dari kita untuk meneruskan, dan kita siap untuk mendukung. Nah, kalau mentalnya begitu kan jadi lebih enak. Sayangnya, Mas Willem, sayangnya kenyataan itu tidak mudah. Ada yang merasa sudah cukup berjasa, ada yang merasa dekat dengan hierarki, ada yang demi punya agenda terselubung sendiri, ada yang untuk kepentingan pribadi atau kepentingan keluarganya. Nah, itu yang perlu kita refleksi dirilah. Dan ini bukan hanya awam, hierarki juga begitu ya, namanya sama-sama manusia ya, Mas Wil. Itu sedikit saja sharing dari saya. Baik, Bu Eri. Kalau meminjam kata-kata Pak Franseda yang selalu saya ingat itu sentire cum ecclesia, ya. Bersehati dengan gereja, punya seperasaan sehati dengan gereja dalam setiap langkah dan karya gitu ya. Dan terima kasih banyak Ibu Eri untuk semua sharing berkaitan dengan Pak Franseda.
Semoga simfoni tanpa henti beliau juga terus bisa dilakukan, dimadahkan oleh sobat peziarah yang mendengarkan konten ini. Dan saya ingin menutup podcast kita kali ini dengan kata-kata beliau. Pada awal mula ada satu tekad, dan tekad itu menjiwai seluruh umat, dan tekad itu adalah untuk Tuhan dan tanah air. Kita memuliakan Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat peziarah sekalian, sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik dan menghidupkan lonceng notifikasinya. Bagikan konten ini jika teman-teman merasa terberkati. Sampai jumpa dalam podcast berikutnya. Bye.